Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita di dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak Khairul. Pada hari ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FVB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan konsep kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Nah, bagaimana contoh dalam aplikasi sehari-harinya nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke KPK dan FVB, maka kita harus belajar dulu beberapa kata kunci di dalam KPK dan FVB. Apa saja kata kunci di dalam KPK dan FVB? Yaitu yang pertama adalah tadi kita sebut faktor. Apa itu faktor? Nanti kita bahas. Kemudian kelipatan persekutuan, dan faktorisasi prima. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pada kesempatan ini, anandaku semuanya diharapkan nanti mampu menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian menjelaskan bilangan prima, menjelaskan kelipatan persekutuan, mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan, serta mengidentifikasi bilangan prima. Nah, yang pertama kita masuk ke faktor bilangan. Apa yang dimaksudkan dengan faktor bilangan? Ingat ya, ambil buku catatannya, catat langsung. Buat di catatan sebelum Bapak lanjutkan, ambil sekarang. Catat di catatannya faktor bilangan. Yang pertama, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ingat ya, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, bagaimana contohnya? Mari kita amati pembagian berikut untuk memahami faktor bilangan tersebut. 6, lihat, ini ada bilangan 6. 6 ini jika dibagi 6, maka hasilnya 1, habis, ya kan? 6 jika dibagi 1 hasilnya akan 6. Baik, kita lihat ya. Kita pakai pen biar lebih paham. 6 ini jika dibagi 6 maka hasilnya 1. Nah, 6 dibagi 1 juga hasilnya 6. Berarti 6 dan 1 bisa membagi habis 6. Kemudian 6 dibagi 3 akan menghasilkan habis menjadi 2. Begitu juga 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Habis dibagi 2 menjadi 3. Berarti 3 dan 2 bisa membagi habis 6. Baik, kita lanjutkan. Artinya 6 bagi 1 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3, 6 bagi 3 sama dengan 2, 6 bagi 6 sama dengan 1. Lihat yang berwarna merah. Nah, bilangan-bilangan yang dapat membagi 6 tadi, ini yang berwarna merah, 1, 2, 3, dan 6 ini. Dengan demikian faktornya disebutkan 1, 2, 3, dan 6 ini dikatakan dengan faktor bilangan 6. Dengan demikian faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Artinya bilangan yang dapat membagi habis 6 ini adalah bilangan 1, 2, 3, dan 6. Sehingga ini kita sebut sebagai faktor bilangan 6. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika bilangan lebih dari 1, ini tadi hanya cuma bilangan 6, maka akan muncul faktor bilangan persekutuan. Ingat ya, jika bilangannya lebih dari 1 akan muncul faktor bilangan persekutuan. Baik, bagaimana itu yang dimaksudkan dengan faktor bilangan persekutuan? Mari kita bahas. Yang kedua, buat di buku tulismu faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah
bilangan-bilangan faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, contoh faktor persekutuan dari 4 dan 8. Nah, ada dua bilangan yaitu 4 dan 8. Bagaimana cara kita mencari faktor persekutuan dari 4 dan 8? Maka langkah yang pertama itu adalah kita cari dahulu faktor dari 4. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu kita cari dengan cara yang pertama tadi. Kita lihat bilangan mana saja yang habis membagi 4. Yaitu 4. Kita buat lagi seperti tadi ya. 4 bisa dibagi 4. Hasilnya habis menjadi 1. Begitu juga 4 bagi 1. Hasilnya habis menjadi 4. Begitu juga 4 dibagi 2 akan menghasilkan 2 habis. Dan juga sama 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga kita lihat yang habis membagi 4 ini adalah 1, 2, dan 4. Nah, faktor dari 4 bisa kita katakan menjadi 1, 2, dan 4. Kemudian langkah yang kedua kita cari faktor dari 8. Yaitu 8 yang bisa membagi habis 8 itu adalah yang pertama tentunya 1. 8 dibagi 1 hasilnya 8. Kemudian 8 bagi 8 hasilnya 1. 8 bagi 2 hasilnya 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. Sehingga faktor dari 8 itu dapat kita lihat di kolom yang bawah ini. Yaitu 1, 2, 4, dan 8. Ya. Nah, faktor persekutuan dari 4 dan 8 itu yang dimaksudkan tadi adalah bilangan atau faktor yang sama dari bilangan 4 dan 8. Kita lihat, jika di bilangan 4 faktornya ada 1, 2, dan 4, sementara di bilangan 8 ada faktornya 1, 2, 4, dan 8. Bilangan mana saja yang sama dari kedua faktor ini, maka dapat kita lihat yaitu bilangan yang sama itu adalah bilangan 1. Di sini ada 1. Kemudian di faktor 8 ada 1. Kemudian bilangan 2. Di faktor 4 ada 2. Di faktor 8 juga ada 2. Kemudian bilangan 4 faktornya. Maka di bilangan 8 juga ada faktor 4. Sehingga kalau 8 bagaimana? Di bilangan 4 tidak ada faktor 8. Sehingga dapat kita sebutkan faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah faktor yang sama yang dimiliki oleh bilangan 4 dan 8 yaitu 1, 2, dan 4. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ya nak. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelipatan persekutuan. Nah, apa pula yang dimaksudkan dengan kelipatan persekutuan? Tadi kita sudah belajar faktor dan faktor persekutuan. Sekarang kita akan belajar kelipatan persekutuan. Kelipatan. Pertama kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan kelipatan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Bilangan asli, nah ingat, ini perlu dicatat di buku tulisnya juga ini. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, tentukan kelipatan bilangan dari 3. Apa tadi yang dimaksudkan dengan kelipatan? Yaitu hasil perkalian. Berarti jika kita ditanya tentukan kelipatan bilangan 3, maka penyelesaiannya adalah kita lihat hasil perkalian dari 3, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3, hasilnya ada 3. 1, 2 kali 3 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15. Dan seterusnya. Sehingga dapat kita lihat yang berwarna merah ini merupakan hasil dari
perkalian 3. Nah, inilah yang dikatakan dengan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan 15, dan seterusnya. Nah, jika bilangan yang ditanya ada 2, ini tadi kan hanya satu bilangan. Beberapa bilangan dapat memiliki kelipatan yang sama. Berarti jika ada 2 bilangan yang ditanya, maka akan muncul kelipatan yang sama itu. Kelipatan yang sama dari beberapa bilangan dikatakan dengan kelipatan persekutuan. Jika ditanya 2 bilangan, kelipatan dari 2 bilangan, maka kita akan menemukan kelipatan persekutuan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Maka itu adalah kelipatan-kelipatan yang sama yang dimiliki oleh 2 bilangan. Contohnya bagaimana? Tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Penyelesaiannya bagaimana, Pak? Nah, langkah yang pertama kita cari dulu kelipatan 2. Yaitu kelipatan 2 itu adalah 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, dan seterusnya sampai seterusnya. Kemudian kita cari langkah kedua kelipatan dari 3. Sudah kita lihat tadi 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 3 6, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah kelipatan yang sama yang dimiliki oleh 2 dan 3, yaitu 6, 12, 8, dan 18, dan 24. Yang mana saja yang sama kelipatan yang 2 bilangan ini? Mari kita lihat. Di sini ada 2, di kelipatan dari 2 ada 2. Di 3 ada? Tidak ada, berarti tidak sama. Ini tidak dikatakan dengan kelipatan persekutuan. Di sini ada 4, di 3 nggak ada. Di sini ada 6. Ini ada 6. Di kelipatan 3 juga ada 6. Kemudian ada 12. Di sini ada 12. Dan di kelipatan 3 juga ada 12. 18. Di kelipatan 2 ada 18. Di kelipatan 3 juga ada 18. 24. Di kelipatan 2 ada 24. Di kelipatan 3 juga ada 24, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kelipatan persekutuan. Nah, sekarang sebelum kita masuk mencari KPK dan FVB, ini yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu faktor persekutuan, kelipatan persekutuan, dan contoh serta cara mencarinya harus anandaku semua pahami sebelum kita masuk ke mencari KPK dan FVB. Sekarang kita masuk ke faktorisasi prima. Apa yang dimaksudkan dengan faktorisasi prima? Adalah hasil perkalian semua faktor bilangan prima dari suatu bilangan. Hasil perkalian semua faktor bilangan prima dari suatu bilangan. Ingat ya, perkalian faktor ini. Perkalian faktor. Berarti faktor tadi adalah bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Nah, sementara bilangan prima itu apa yang dimaksudkan dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Hanya 2 yang bisa membagi habis bilangan itu, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau 4 banyak, ada 3 yang bisa membagi habisnya, yaitu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 4. Berarti itu tidak dikatakan dengan bilangan prima. Bilangan 2 memiliki 2 faktor, yaitu hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. Dengan demikian, 2 merupakan bilangan prima. Ingat ya, 2 merupakan bilangan prima. Sedangkan 4 seperti yang Bapak sebutkan tadi memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Maka 4 tidak termasuk bilangan prima. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Kita buktikan, apakah memang ini hanya memiliki 2 faktor atau hanya bisa dibagi habis oleh 2 bilangan?
yaitu bilangan 1 dan bilangan ini sendiri. Mari kita lihat. 2 bisa dibagi 1? Bisa. Bisa dibagi 2? Bisa. Bisa dibagi 3? Tidak habis atau masih kurang. 3 juga begitu, hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. 5 juga seperti itu, hanya bisa dibagi oleh 1 dan 5. Artinya bilangan prima ini semua adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1, 2, bilangan 1, dan bilangan itu sendiri. Nah, ingat ya, ini dicatat di buku tulisnya. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sekarang kita masuk faktorisasi prima. Faktor-faktor suatu bilangan yang berupa bilangan prima dinamakan faktor prima. Faktor bilangan tadi, jika dia bilangan prima, maka dikatakan dengan faktor prima. Misalnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor prima dari 12 adalah hanya 2 dan 3. Hanya ini yang dikatakan faktor prima. Kenapa hanya 2 dan 3 yang dikatakan faktor prima dari faktor 12? Karena hanya bilangan 2 dan 3 yang merupakan bilangan prima. Ingat ya. Nah, faktor-faktor prima ini menjadi dasar kita mencari faktorisasi prima. Cara untuk menemukan faktor prima dari suatu bilangan adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima sampai didapat hasil bagi berupa bilangan prima dan tidak bisa dibagi lagi. Setelah itu, lakukan perkalian dari faktor-faktor prima tersebut untuk mendapatkan faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh 1 faktorisasi prima. Tentukan faktorisasi prima dari 72. Nah, faktorisasi prima dari 72 kita selesaikan dengan cara pohon faktor. Ini adalah pohon faktor. Nanti tolong dipahami dengan seksama. Kita buat pertama 72 di atas dengan lingkaran seperti ini. Kemudian kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil itu adalah 2. Kita bagi 2. 72 bagi 2 akan menghasilkan 36. Masih bisa dibagi? Masih bisa. Kita bagikan lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu bilangan 2. 36 bagi 2 menghasilkan 18. 18 bisa dibagi lagi? Bisa. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu dibagi 2 menjadi 9. Nah, 9 sudah habiskah ini dibagi? Belum. Ini masih bisa dibagi. Bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, bilangan prima yang bisa membagi 9 itu yang paling kecil adalah 3. Maka 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, akan kita temukan hasil akhirnya 3. 3 masih bisa dibagi oleh yang lain, kecuali 3 tidak bisa. Maka hasilnya akan stop sampai di sini. Nah, proses selesai ketika hasil akhirnya sudah menjadi bilangan prima. Ini yang maksudkan tadi, bilangan prima tadi. Oke. Faktorisasi prima dari 72 adalah, kita lihat perkalian dari sini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Seperti ini. 2 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau jika kita sempurnakan, maka akan mendapatkan bentuk 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Coba dikalikan. 2 kali 2 dikali 2 artinya 2 pangkat 3. Dikali 3 kali 3. Hasilnya akan tetap 72. Contoh yang kedua, faktorisasi prima. Tentukan faktorisasi prima dari 36. Kita selesaikan dengan pohon faktor seperti yang tadi. 36 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu bilangan 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka bilangan prima terkecil selain 2 adalah 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Hasilnya akan menghasilkan bilangan prima 3. Stop sampai di sini. Nah, proses selesai ketika sudah mencapai atau menjadi bilangan prima dan tidak bisa dibagi lagi. Sehingga faktorisasi prima dari 36 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3. Sederhananya adalah 2
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Baik, coba dikalikan, pasti hasilnya akan tetap 36. Maka inilah yang dikatakan dengan faktorisasi prima. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Bisa dipahami? Kalau belum bisa dipahami, ada pertanyaan yang mengganjal di hati, jangan lupa ditanyakan kepada Bapak. Ingat ya, jangan lupa ditanya. Jika ada pertanyaan, jangan disimpan di dalam hati, karena itu nanti akan terbawa ke dalam mimpi. Baik, sekian yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Atas kekurangan dan kesalahan Bapak mohon maaf. Semoga anak-anakku semua bisa paham. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.